Taufik, Dani, Novian, dengar saya? Halo? I-nya 10% bukan, Pak? Bagus. Iya. I-nya 10%, benar sekali ya. Good. I-nya 10%. Kemudian N-nya berapa lama? 8. Ya, Ya, 8. N-nya 8. Berarti dari sini kita tahu N-nya 8, kemudian I-nya 10. Kemudian apa yang mau kita cari? F. F, benar. Jika diketahui, apa ini 2 juta ini apanya tadi? P-nya bukan. Bagus sekali. Jadi kita tahu P, kita tahu N, kita tahu I. Yang kita cari adalah F. Nah, kita mengacu pada tabel. Dan ini udah belum, pasti belum. Nanti tolong di-download tabel ini ya. Dan tabel ini sudah saya upload di LMS-nya. Jadi, kita mengacu kepada ini, single payment, pembayarannya sekali. Nah, jadi yang kita harus cari adalah mencari F ketika diketahui P. Bentuknya sama kan ya, F/P. Nah, sekarang karena kita sudah tahu N-nya 8, kemudian yang perlu kita cari tahu adalah berapa persen. Berapa persen tadi? 10 ya? Ya sudah, kita langsung saja lompat ke bunga yang di pojok kiri atas dan pojok kanan atasnya tulisannya 10. Karena bunganya 10%. Nah, ini 10% nih pas banget. 10%. Kemudian N-nya berapa tadi, Dani? 8. N-nya 8. Nah, kita cari apa yang kita cari tadi? F garis miring P, mencari F jika diketahui P. Jadi, untuk I 10%, lihat pojok kiri atas, untuk N 8, maka F garis miring P-nya adalah 2,144. Kembali lagi ke soal. Apakah benar 2,144? Nah, iya, dekat-dekat ya, 2,1436. Nggak apa-apa, nggak usah mirip-mirip juga. Tapi intinya, kita sudah tahu P, kemudian untuk F/P, I persen dan N-nya, kita langsung dapat dari tabel konversi tadi. Daripada kita ngitung sendiri gitu ya, 1 tambah 0,1, jadinya 1,1 dipangkatin 8, ya riweuh sih, intinya sih riweuh sebenarnya. Tapi kita bisa mempercepat pencarian kita dengan menggunakan tabel konversi. Kita ketahui I persennya berapa, dicocokin di pojok kiri atas, 10%. Setelah itu, melihat N-nya berapa, ada 8. Kita cek di sini N-nya 8. Apa yang kita cari? F garis miring P. Oh, di sini 2,144. Udah, angkanya dimasukin. Kemudian dikali dengan P-nya. P-nya 10 juta. Dapatlah segini, 21,436.000. Nah, begini ya. Jadi begitu cara menggunakan tabel konversi. Ini lagi ada soal yang lain. Misalkan, nah ini kita mencari P jika diketahui F. Simbol fungsionalnya untuk mencari di tabelnya adalah P garis miring F, I persen N. Nah, misalkan dia ingin memiliki traktor tangan sendiri seharga Rp 20 juta. Nah, 20 juta ini apanya? Dani? P. Salah. Traktor. Dia ingin memiliki traktor tangan sendiri seharga 20 juta. Berarti 20 juta itu adalah tujuannya. Kalau yang nanti-nanti, yang tujuan-tujuan itu adalah apa? Adalah apa? Guys. Waduh, siapa tadi yang keluar masuk banget ini? Wah, Dani. Cuma kita berdua sekarang. Dan Dani. Nyalain dong. Iya, Pak. Nah, oke. Nyalain aja lah. Cuman kita berdua nih kayaknya. Yusuf juga offline nih kayaknya. Nyalain aja Oh. mikrofonnya. Kita diskusi ya. 20 juta ini adalah nilai uang nanti. Nilai uang yang nanti-nanti itu adalah future, masa depan. Berarti dia masuknya F. 10 tahun yang akan datang. 10 ini apanya?
Kalau di dalam fungsional ini 10 tahun ini apa ya? P-nya, Pak. Salah, 10 tahun ini adalah N-nya. N itu mengacu kepada waktu. Oh, P-nya itu yang kita cari. Karena lihat pertanyaannya, berapa uang yang harus disimpan ke bank pada saat sekarang? P itu sekarang, present. 20 juta itu targetnya. 10 tahun itu waktu targetnya. 10% itu bunganya, I-nya. Yang ditanya adalah uang yang harus disimpan ke bank sekarang. Jadi yang dicari adalah P-nya. Oke? Mau diulang lagi? Cukup paham? paham, Pak. Paham ya? 20 juta itu targetnya, berarti dia F. F. Nilai uang nanti-nanti. Nah, kebetulan dia ingin 10 tahun nanti, dia pengen punya 20 juta. Nah, target F, masa depan, future. 10 tahun itu adalah N, waktunya. Kemudian, yang jadi pertanyaannya adalah berapa uang yang harus disimpan ke bank sekarang? Present, sekarang. Saya harus nabung uang berapa nih kalau misalkan di bank berlaku mau bunganya 10% per tahun. Bohong banget lah ya, nggak mungkin itu bank 10% per tahun bunganya. Kalau segitu saya nabung di bank aja terus. Oke, sampai sini paham? Nah, ketika kita masukin rumus, maka kita masukin rumus ini. P sama dengan F, nilai uang di masa depan, dikalikan ini, rumus fungsional yang kita cari di tabel. Bunganya sama ya, 10%. Waktunya sama ya, ini salah, ini tahunnya harusnya 10 kan, tadi 10 tahun. Kemudian P per F yang dicari. Nah, kita mengacu ke tabel yang tadi. Ini sudah 10%. Kemudian yang dicari adalah P per F. Kemudian waktunya adalah 10, harusnya di sini. 0,3855. Jadi nyarinya di sini ya. Ini memudahkan sekali sebenarnya, ada F garis miring P, ada P garis miring F, dan yang lain-lain. Jadi kita tahu apa yang dicari, apa yang diketahui. Kalau tadi soalnya kayaknya salah, dia jadikan ke 8 ya. Jadinya 0,4493. Di situ kita bisa melihat di tabel tadi, kalau misalkan N-nya 8, kemudian yang dicari adalah P garis miring F, itu ada di sini. 0,4665. Kalau N-nya 10, 0,3855. Ya, nggak apa-apa. Mungkin tadi dia pakai tabel yang berbeda. Asal kita pakai tabel yang sama, nggak masalah. Dapatnya segitu, 8,986. Jadi, tahun ini dia harus nabung 8.986.000 agar pada akhir tahun ke-10 harusnya ya. Tadi kan soalnya tahun ke-10, nggak tahu kenapa dia berubah jadi tahun ke-8. Dia bisa punya uang 20 juta. Jadi begitu ya, P untuk nilai uang sekarang, F untuk nilai uang nanti. Jadi dari jenis soal ini kita bisa mencari nilai uang nanti jika diketahui uang kita sekarang berapa, dan kita juga bisa mencari tahu nanti nilai uang kita berapa jika diketahui uang kita sekarang berapa. Antara F garis miring P atau P garis miring F. Mengacunya kepada tabel referensi untuk bunga majemuk yang sudah saya share di LMS, Learning Management System Teknik Elektro. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah untuk ulang materi minggu lalu ya. Karena minggu lalu kita masih belum pakai tabelnya. Dan untuk kedepannya kita akan selalu pakai tabel ini untuk referensi. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Jadi yang perlu kalian cari dan yang perlu kalian pahami adalah bahasa Inggrisnya dulu. Ada yang pembayaran tunggal. Ada yang pembayaran seragam, angsuran begitu ya. Jadi setiap bulan harus membayar. Ada yang nanti adalah gradien aritmatika. Minggu lalu kita belajar ini, single payment. Ada 2. Yang pertama mengetahui uang masa depan F. Jika diketahui uang kita sekarang P. Yang satu lagi, mengetahui kita harus nabung berapa P. Jika diketahui target kita berapa F. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Apa saya terlalu cepat?
Ada yang nggak paham? Apa saya terlalu cepat? Silakan, nggak masalah. Atau ada yang nggak paham sama sekali? Nggak apa-apa, yuk kita diskusi bahas bersama-sama. Novian, Taufik, sudah bergabung lagi. Novian Belum Pak gimana? tadi jaringannya agak Agak putus-putus. bermasalah. Oke, sekarang udah connect. Sekarang alhamdulillah udah Pak. Tadi penjelasan Ini saya nyari dengar posisi. terakhir yang mana? Boleh, silakan cari posisi yang enak. Tadi penjelasan saya yang terakhir yang mana? Yang didengar? Novian? Yang contohnya itu Pak, seorang hutan. Yang ini, untuk cara nyarinya udah tahu belum? Ini contoh kedua. Nah, jadi silakan baca lagi ya referensinya. Jadi untuk single payment atau pembayaran tunggal itu ada dua rumus yang bekerja. Yang pertama adalah untuk mencari nilai masa depan dari nilai sekarang. Yang kedua adalah mencari nilai sekarang dari nilai masa depan. Nilai masa depan adalah future worth atau FW atau biasanya dilambangkan F. Nilai sekarang adalah present worth atau PW, biasanya dilambangkan P. Soal yang pertama, saya ulang lagi. Kalau misalkan diketahui ada petani meminjam uang 2 juta dari sebuah bank untuk membeli traktor tangan. Dan dia bersedia mengembalikan pinjaman tersebut setelah 8 musim tanam. Jadi setelah 8 musim tanam lewat, dia kembalikan uangnya, modalnya beserta bunganya. Berapa jumlah uang yang harus dikembalikan pada akhir musim ke-8 jika bunga modal yang berlaku 10%? Kalau menggunakan tabel referensi, maka kita harus melihat dulu. Diketahui P, dia minjam 10 juta sekarang nih. Kemudian I persen, bunganya berapa per akhir musim tadi? 10%. Bagus sekali, 10%. Karena itu, kemudian N-nya berapa? Berapa musim tanam tadi dia pinjam? 8. 8. Bagus. Jadi, kita sudah tahu kita sudah tahu ya benar P-nya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa. Untuk mencari berapa angka di dalam kurung ini, nggak perlu dihitung seperti di atas, pangkat-pangkatan repot. Kalau untuk perhitungan bunga, kita bisa selalu mengacu kepada yang namanya tabel referensi untuk bunga majemuk, compound interest table. Pada kasus barusan, kalian harus mengacu kepada berapa besar bunganya. Itu biasanya informasinya di pojok kiri atas atau pojok kanan atas, 10%. Ini banyak ya, tabelnya ada 32 halaman, masing-masing halaman itu mengacu kepada besar bunga yang berbeda-beda. Ini misalkan di halaman sebelumnya adalah ketika I-nya 9%, karena tadi di soalnya I-nya 10%, maka kita melihat ini, I 10%. N-nya tadi berapa? Berapa musim dia ngutang? 8. Berarti kita lihat di sini. Kemudian apa yang kita cari tadi? Di soalnya tadi apa yang kita cari? P. F. Yang dicari adalah F. Berapa uang yang harus dikembalikan pada akhir masa peminjaman. Nah, yang dicari adalah F jika diketahui P. Tadi kan kita tahu tuh dia minjem berapa duit tadi? 10 juta kan ya. Ya sudah, berarti kita melihat kolom ini. F garis miring P. Ditanya F jika diketahui P. Mengacu kepada kolom ini, kemudian barisnya adalah ketika N-nya 8. Dapat angka 2,144. Inilah rumus fungsional yang kita pakai angkanya untuk langsung dikalikan dengan P yang kita ketahui. Di sini 2,1436 ya, meleset-meleset dikit lah belakang koma. Diketahui P-nya 10 juta, dikalikan fungsi yang ada di dalam kurung. 2,1436. Dapatlah yang harus dilunasi pada akhir musim ke-8 adalah sebanyak 21.436.000. Oke, sampai sini paham? Paham Pak. Oke, itu tadi adalah mencari nilai uang di masa depan apabila diketahui nilai uang sekarang. Nilai uang sekarangnya 10 juta. Nah, ini lanjutannya. Soal jenis kedua, mencari P. Bila diketahui F. Mencari nilai uang sekarang
apabila diketahui target yang kita kejar nantinya berapa? F. Mencari P, nilai uang sekarang, apabila diketahui nanti target yang kita kejarnya berapa? F, future. Nah, contohnya seperti ini soalnya. Meskipun dia agak beda ya, harusnya 8 tahun kayaknya. Seorang petani ingin memiliki traktor tangan sendiri seharga 20 juta. Ini P atau F 20 juta? Novian, tidak. Taufik, masih connect? Halo, Taufik? Dani masih connect? Connect, Pak. Nanti tolong kontak Ucup ya, biar dia menghubungi saya. Jadi Ucup kan belum datang sama sekali nih. Kalau misalkan emang dia nggak bisa datang Ya. jam segini, biar dia kontak saya lah. Kenapa gitu? Saya pengen dengar alasannya. Karena habis ini tinggal sekali lagi mungkin jatah bolosnya habis gitu. Daripada ngulang tahun depan gitu ketemu saya lagi kan males banget. Gitu. Ngapain? Apalagi kalian udah bayar kan sayang kalau misalkan setiap kuliah nggak datang. Tolong suruh Ucup kontak saya ya. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, oke. 20 juta ini F atau P? F. 20 juta itu adalah F, benar sekali. Novian udah connect lagi? Novian. Ya, Pak. Oke, udah connect lagi? Udah, Pak. Oke, baik. Kita lihat soal yang di sini ya. 20 juta itu F atau P? Coba lihat soalnya. Dia pengen punya traktor tangan di 10 tahun yang akan datang. 20 juta F atau P? F. F. Kenapa? F itu yang bukan itu ya, bukan apa maksudnya Bukan apa? tadi. Gimana? Kenapa 20 juta itu F? Karena yang akan datang, Pak, katanya. Benar sekali. Karena yang akan datang ya future worth, nilai uang di masa yang akan datang. Oke, N-nya berapa? Berapa jangka waktunya? 10. 10. Kemudian 10. I-nya berapa? Tingkat bunganya berapa? 10%, Pak. 10%. Bagus sekali. Yang dicari adalah apa ini? Berapa uang yang harus disimpan ke bank pada saat sekarang berarti? P. P. Bagus sekali ya. Taufik paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Kita mencari P jika diketahui F. Targetnya 20 juta nih. Kemudian bunganya 10%. Kemudian dia kayaknya salah masukin, tapi N-nya di sini dimasukin 8. Ini sama, lihat tabel yang tadi. Tapi yang sebelahnya. Karena yang kita cari adalah P jika diketahui F. Bentuknya P garis miring F. N-nya berapa tadi? N-nya 8 ya. 20 juta. Ya, tadi ada soalnya 10 sih, 8. tapi di rumusnya entah kenapa jadi 8. Oke lah, kalau 8 jadinya pengalinya adalah 0,4665. Jadi kalau kita lihat di sini, ini harusnya 0,4665. Dikali aja Harusnya langsung. apa 10? Harusnya 10. Kalau misalkan 10, 10 soal ya kalau misalkan 10 maka di sini 0,3855. Jadi 0,3855-nya dikalikan 20 juta. Kalau misalkan 0,3855, anggaplah 0,39 atau 0,4 lah. Dikalikan 20 juta berarti berapa? .4 dikali 20 juta. Berapa kira-kira? 4 dikali 20 juta, 0 hilangin 1, berapa Taufik? 8
Pak, 8 juta. 8 juta, benar sekali. Jadi itu bedanya ya. Kalau misalkan target kalian 20 juta dengan bunga 10%, maka kalau misalkan kalian mau nabung dalam 8 tahun, kalian harus menabung setahunnya 9 juta. Salah. Ya, 9 juta harusnya. Berarti uang sekarang yang harus kalian masukin ke tabungan sekarang adalah 9 jutaan segini. Tapi kalau misalkan kalian mau periode nabungnya 10 tahun, maka uang yang harus kalian masukkan ke bank sekarang adalah tadi 8 juta. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Paham nggak? Oke, terima kasih Novian. Kita lanjutkan ke materi minggu ini. Ya, ini uniform series atau angsuran seragam. Nah, coba kita pelajari bersama apa itu angsuran seragam. Angsuran seragam adalah suatu sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap akhir periode selama N periode dengan jumlah yang sama pada tingkat I% per periode. Kalau misalkan pada soal sebelumnya tadi, pembayaran itu hanya dilakukan sekali, yakni di akhir masa peminjaman, N. Kalau dengan jenis pinjam berupa angsuran seragam, maka untuk setiap periode pembayaran kita harus membayar uang dengan jumlah tertentu sampai akhirnya nilai F terpenuhi. P itu adalah uang yang kita pinjam sekarang. Kemudian F adalah uang yang harus kita lunasi nanti di akhir. Totalnya berapa? Dengan N adalah jumlah waktu pinjamnya dan A adalah besar angsuran. A adalah besar angsuran yang harus dilakukan pada setiap periode pembayaran. Misalkan kalian pinjam uangnya 10 tahun, setiap tahun kalian harus bayar berapa itu A. N-nya 10, A-nya untuk setiap 1 tahun. P itu adalah nilai pinjaman sekarang dan F itu adalah nilai pinjaman nanti di masa depan. Jangan lupa, yang namanya bunga itu adalah nilai masa depan dikurangi nilai modal. Nah, itu besar bunga. Berapa persen besar bunganya ya nilai tambahannya dibandingkan dengan nilai modal yang dipinjam. Oke, jadi untuk pembayaran pertama, untuk sistem angsuran seragam itu dilakukan 1 periode setelah peminjaman P. Saya minjam 1 miliar selama 10 tahun. Pelunasan pertama dilakukan pada akhir tahun pertama. Nih ya, saya pinjam sekarang nih. Nanti deadline pelunasan pertama harus dilakukan pada 23 Maret 2022. Ini saya A pertama. Sampai akhirnya sampai 10 tahun setelah saya meminjam. 23 Maret 2031. Di sini. Atau 2032 ya di sini. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk konsep angsuran seragam? Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Taufik, Novian, Dani? Halo? Halo, ada orang? Pak, jadi Ya. angsuran seragam itu berbayarnya tiap hari. Kalau misalkan ambil setahun misalkan, jadi per bulan gitu bisa gitu, Pak. Memang begitu. Sistemnya ada angsurannya, sehingga tidak perlu membayar uang terlalu besar di akhir. Tapi nyicilnya dilakukan bertahap. Skema pembayarannya terserah, sesuai dengan perjanjian. Misalkan periodenya 8 tahun, pelunasannya setiap tahun, itu bisa. Tapi kalau misalkan sistem pembayarannya pinjamannya 8 tahun, tapi pelunasannya setiap bulan, maka N-nya dihitung berapa? Kalau misalkan kita membayarnya, kita pinjamnya 8 tahun, melunasinya tahunan, N-nya 8. Tapi kalau misalkan kita pinjamnya 8 tahun, kemudian A-nya bulanan, N-nya berapa?
Berapa? Berapa N-nya? N-nya adalah 8 dikali 12, jadinya 96, gitu ya. Jadi yang namanya N itu pasti menyesuaikan dengan skema pembayaran. Gimana, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebelum saya lanjutkan lagi. Taufik, Dani, Novian. Ada orang? Halo? Tadi Pak. Oke, lanjut, paham? Paham. Oke, ya, lanjut ya. Nah, yang pertama adalah mencari F, nilai masa depan, bila diketahui A, pembayaran seragamnya, angsurannya berapa. Nah, jadi pemahamannya adalah nilai F dari pembayaran seragam sebesar A yang dibayarkan pada akhir periode selama N periode merupakan penjumlahan nilai kemudian dari setiap pembayaran A. Nah, ini rumusnya sangat rumit. Jadi kita total dari F1 nilai kemudian dari pembayaran periode pertama ya. Nah, ini nanti ditotalin jadi F1. Akhir dari pembayaran kedua ditotalin jadi F2. Akhir pembayaran ketiga ditotalin jadi F3. Sampai Fn, nilai kemudian dari periode pembayaran ke N. Bisa diperoleh F-nya adalah F1 tambah F2 tambah F3 tambah sekian tambah Fn. Dan bla 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 simsalabim dapat rumus A di, ini pangkat kali ya, pangkat A dikali 1 tambah I pangkat N dikurangi 1 per I. Kalau misalkan kita cari rumusnya, ini pusing. Karena itu langsung kita merefer ke tabel referensi. Misalkan diketahui ya, jadi nanti simbol fungsionalnya seperti ini. F garis miring A, mencari F jika diketahui A, nilai bunganya berapa, I-nya berapa, dan N-nya berapa lama. Jadi rumusnya seperti ini, F sama dengan A dikali rumus fungsionalnya. Nah, misalkan contoh soalnya seperti ini. Ada si Ali menyimpan uang di bank pada setiap akhir bulan sebanyak 100.000. Menyimpan uang di bank pada setiap akhir bulan sebanyak 100.000. Berarti dia rutin A per bulan dengan sebanyak 100.000. 100.000 ini apanya? F. 100.000 adalah A-nya karena F yang kita cari. Nah, berapa jumlah tabungannya setelah 6 bulan? 6 bulan ini apanya? N. N. Jika tingkat bunga yang berlaku 2% per bulan, 2% ini apanya? I. I. Nah, coba dari sebelum kita lihat jawabannya, gimana cara kita ngelihat tabelnya? Di sini kita tahu N-nya 6, kemudian bunganya 2%. Kemudian yang kita cari adalah F garis miring A. Mari kita lihat tabel yang tadi. Nah, karena 2% itu ada di awal-awal, maka kita nyarinya dari awal. 2% itu di halaman 8 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu 3%, ini 2,5%. Nah, ini 2%. Nah ya, ini ada di 2%. N-nya berapa tadi? Berapa bulan 6, Pak. nabung? 6. 6. Kemudian apa yang kita cari? F-nya. F. Pak. Diketahui? Tahu A. Diketahui A. Berarti di sini ya. Mencari F diketahui A. Find F given A. Nah ini F garis miring A. Kemudian N-nya 6. Faktor pengalinya jadi 6,308. 6,308 secara rutin membayar seragam 100.000. Jadi diketahui, ini satu betul. Diketahui, masukin rumusnya, A-nya 100.000, faktor pengalinya 6,2295. Sama enggak? 6,3 ya, mirip-mirip dikit. 6,3. Kalau sudah dikali, jadi jawabannya 622.950. Jadi ini adalah besar uang yang dimiliki si Arif, Ali, pada akhir bulan ke-6, kalau setiap bulan dia ngebayar 100.000 ke bank dengan bunga 2%. Jadi total pendapatannya setelah bunga adalah 22.950 ini.
Karena 600 ribunya kan yang dia bayarkan secara langsung. Nah, ini yang dicari ya. Kemudian ada pertanyaan yang bisa divariasikan lagi. Berapa nilai F4 dan F5? F4 itu adalah nilai uang pada akhir bulan ke 4. F5, Keempat. benar. F5 adalah nilai uang pada akhir bulan ke Kelima. 5. Nah, kalau misalkan yang dicari seperti ini, maka kalian ubah ininya jadi N-nya jadi jadi 4 4 dan 5. dan 5. Bagus sekali. Kita lihat di tabel yang tadi. Kalau N-nya 4, kemudian dicari F, diketahui A, ini 4,122. Kalau N-nya 5, 5,204. Dikalikan saja besar angsurannya berapa? 100.000. Ya, jadi pada akhir bulan keempat, maka 100.000 dikali 4,122, 412.200. Itu adalah nilai F4. Kalau untuk nilai F5-nya 100.000 dikali 5,204, berarti 520.400. Oke, paham? Paham, Pak? Paham ya? Oke, ikut. Ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya, apabila kita mencari P, bila diketahui A. Apa itu P?